Ketika pasar finansial mengalami koreksi tajam, banyak investor merasa cemas dan panik. Namun, apakah kamu tahu bahwa saat-saat inilah yang bisa menjadi kesempatan terbesar untuk meraih keuntungan? Dalam video ini, kita akan membahas strategi cerdas untuk menghadapi pasar panik dan mengubah situasi krisis menjadi peluang investasi. Kami akan memandu kamu melalui teknik analisis, psikologi pasar, dan langkah-langkah konkret untuk bertahan dan bahkan berkembang saat pasar tidak stabil. Memahami pasar panik. Sebelum kita membahas strategi, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar panik. Pasar panik biasanya terjadi saat harga aset mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat karena ketakutan atau ketidakpastian. Poin-poin. Apa yang menyebabkan pasar panik? Faktor-faktor psikologis yang mendorong keputusan investasi yang buruk. Apa yang terjadi di balik layar pasar saham, kripto, dan komoditas? Fakta, pada tahun 2008, pasar saham global turun lebih dari 50%. Sementara banyak investor panik dan melakukan penjualan aset secara besar-besaran. Psikologi investor dan pasar panik. Sebagian besar kerugian investor datang dari keputusan yang diambil dalam keadaan panik. Pemahaman tentang psikologi pasar dan emosi investor sangat penting dalam menghadapi market crash. Poin-poin, kenapa investor cenderung panik saat pasar turun? The Fear and Greed Index, dan bagaimana itu memengaruhi keputusan investasi. Bias psikologis yang perlu dihindari. Loss aversion, herd mentality, dan anchoring. Mengelola ketakutan dan keserakahan dalam investasi. Studi kasus, investor terkenal seperti Warren Buffett seringkali mengatakan saat orang lain panik, itulah waktu terbaik untuk membeli. Analisis teknikal versus fundamental di pasar panik. Di pasar panik, ada dua pendekatan analisis yang sangat penting, teknikal dan fundamental. Masing-masing memiliki peran penting dalam menentukan keputusan investasi. Poin-poin, analisis teknikal, bagaimana membaca grafik harga dan indikator untuk menemukan peluang beli saat koreksi. Moving average, RSI, MACD sebagai alat utama. Bagaimana mengidentifikasi support dan resistance yang kuat selama market crash. Analisis fundamental, melihat lebih dalam pada kondisi perusahaan atau aset, memahami valuasi, arus kas, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Perbedaan antara koreksi pasar sementara dan fundamental yang benar-benar terganggu. Contoh kasus, selama crash 2020 karena pandemi, banyak saham teknologi besar seperti Amazon dan Tesla justru berhasil bertahan berkat fundamental yang kuat. Diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Salah satu cara terbaik untuk mengelola risiko dalam pasar panik adalah dengan melakukan diversifikasi portofolio. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Poin-poin. Apa itu diversifikasi portofolio dan kenapa itu penting? Bagaimana membagi investasi antara saham, obligasi, komoditas, dan kripto? Menyertakan aset defensif seperti emas, obligasi, dan stabilitas mata uang. Diversifikasi dalam jenis aset kripto, Bitcoin, Ethereum, stablecoins. Strategi. Pada tahun 2008, investor yang memiliki portofolio beragam, termasuk obligasi dan komoditas seperti emas, berhasil melindungi kekayaan mereka lebih baik daripada yang hanya bergantung pada saham. Menggunakan stable asset untuk melindungi nilai investasi. Stable asset memainkan peran penting dalam pelindung nilai saat pasar jatuh. Aset ini dapat memberikan kestabilan dan melindungi dari volatilitas tajam. Poin-poin, apa itu stable asset? Emas, obligasi pemerintah, dan stablecoins. Kenapa emas selalu menjadi pilihan aman selama krisis finansial? Stablecoins, mengapa mereka berfungsi sebagai pelindung nilai dalam pasar kripto yang volatil? Cara memasukkan stable asset dalam portofolio jangka panjang. Fakta, selama krisis 2008, harga emas melonjak lebih dari 25%. Sementara pasar saham mengalami kerugian besar, memanfaatkan volatilitas dengan dollar cost averaging DCA. Salah satu strategi populer untuk mengurangi dampak volatilitas adalah dengan dollar cost averaging, atau membeli aset secara konsisten dalam jumlah tetap pada interval waktu tertentu. Poin-poin, apa itu DCA dan bagaimana cara kerjanya? Mengapa DCA adalah strategi yang sangat cocok untuk pasar panik? Menghindari membeli di puncak harga dan membeli lebih banyak saat harga turun. Studi kasus, investor yang melakukan DCA selama penurunan pasar pada 2020 mendapatkan untungan signifikan ketika pasar kembali naik pada 2021. Langkah-langkah praktis yang harus diambil saat pasar panik. Ketika pasar jatuh, tindakan yang tepat sangat penting.
Berikut adalah langkah-langkah konkret yang bisa kamu ambil untuk tetap tenang dan cerdas dalam berinvestasi. Langkah-langkah: evaluasi portofolio, tinjau kembali posisi dan komposisi aset. Apakah ada yang perlu di-rebalance? Jangan panik, tetap tenang. Hindari membuat keputusan impulsif, terutama dalam market crash. Periksa aset dengan fundamental kuat. Fokus pada aset yang memiliki fundamental solid meskipun pasar sedang anjlok. Lakukan pembelian pada harga diskon. Identifikasi peluang untuk membeli aset yang undervalued. Jaga likuiditas dan perhatikan arus kas. Kesimpulan dan refleksi. Pasar panik memang menakutkan, tetapi dengan strategi yang tepat, kamu bisa bertahan dan bahkan berkembang dalam situasi ini. Ingat, investasi yang sukses bukan hanya tentang membeli saat harga rendah, tetapi juga tentang mengelola risiko dan membuat keputusan yang cerdas. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita terus belajar bersama bagaimana menjadi investor yang bijak, bahkan di tengah turbulensi pasar.